Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan proposal PTK saya yang berjudul, saya mengambil judul peningkatan hasil belajar siswa pada materi sholat jamak dan qashar melalui metode demonstrasi siswa kelas 7A SMP Negeri 8 Pasuruan. Proposal ini berisi 3 bab, yakni pendahuluan, kerangka teori, dan metode penelitian. Latar belakang masalah, yakni siswa ini merasa bosan dengan proses pembelajaran daring, cenderung hingga kemudian mereka mengabaikan tugas-tugasnya, terus kemudian malas juga untuk membaca materi pembelajaran, hingga kemudian tingkat pemahaman mereka terkait dengan materi pembelajaran itu sangat kurang. Kan ketika kita mereka ketika mengerjakan soal tanpa memahami soal terlebih dahulu, langsung dijawab semampunya. Sedangkan PTM sendiri itu dimanfaatkan sebagai pendalam materi karena dirasa pembelajaran secara daring kemarin itu dirasa belum maksimal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya metode demonstrasi ini sendiri itu juga cocok dengan materi bab sholat jamak dan qashar, di mana pembelajaran PAI memiliki 2 muatan, yaitu teori dan praktek pembiasaan agar mereka dapat melakukan kegiatan tersebut, ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan metode demonstrasi ini diharapkan siswa dapat lebih paham dengan materi sholat jamak dan qashar sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalah dalam proposal PTK kami, yang pertama adalah apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat jamak dan qashar, khususnya bagi siswa kelas 7A SMP Negeri 8 Pasuruan. Yang kedua, bagaimana penerapan metode demonstrasi pada sholat jamak dan qashar. Tujuan penelitian, mengetahui apakah metode demonstrasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7A. Yang kedua, mengetahui penerapan metode demonstrasi pada materi sholat jamak dan qashar. Manfaat penelitian bagi sekolah, menyumbang pemikiran dan pijakan dasar dalam menentukan kebijakan kurikulum sekolah. Bagi guru, memberikan masukan kepada guru tentang metode pengajaran. Bagi siswa-siswa, lebih termotivasi dalam belajar. Dan bagi penulis, menambah sarjana keilmuan sebagai guru profesional. Landasan teori saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah hasil belajar, karena fokus penelitian kami adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka kami memutuskan untuk menggunakan metode demonstrasi. Berikut dengan langkah-langkah metode demonstrasi dan kelebihan serta kekurangan dari metode tersebut. Penelitian terdahulu ini saya ambil dari jaring internet karena butuh cepat dalam pengambilan datanya. Yang pertama adalah dari Ibu Nusriati dengan judul meningkatkan hasil belajar fikih melalui penerapan metode pembelajaran demonstrasi materi sholat jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat, siswa kelas 7 MTSN 2 Kendari tahun 2021. Hasil dalam metode demonstrasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua dari Ibu Eva Sarifah Nurhayati, yakni efektivitas metode demonstrasi pada pembelajaran dan studi fikih. Hasilnya adalah metode demonstrasi efektif digunakan pada bidang studi fikih. Kerangka berpikir. Di kondisi sekarang ini siswa mengalami kebosanan ketika belajar di dalam rumah. Pembelajaran di dalam pembelajaran daring tersebut itu juga membawa
menjadikan siswa menjadi malas dalam materi sehingga materi belum bisa dipahami siswa dengan baik. Yang berikutnya, siswa menjadi asal mengerjakan tugas tanpa memahami soalnya terlebih dahulu. Perlakuannya, ini kegiatan PTM fokus dalam pendalaman materi. Yang kedua, melakukan mode pembelajaran demonstrasi. Dan yang ketiga, setiap siswa ini memiliki kesempatan untuk mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Hasilnya, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat lebih paham tentang materi sholat jamak dan qashar. Dan yang ketiga, siswa paham, maka hasil belajarnya pasti juga akan meningkat. Bab kedua, kerangka teori, hipotesis tindakan. Yang pertama adalah penerapan metode demonstrasi ini mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sholat jamak dan qashar. Yang kedua, metode demonstrasi ini dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa PAI kelas 7A SMP Negeri 8 Pasuruan. Jenis penelitian tindakan kelas ini adalah classroom action research karena peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian mulai dari awal hingga akhir tindakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Rancangan penelitian yakni terbagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama adalah dilakukan tanpa metode demonstrasi. Yang kedua, pertemuan kedua melalui siklus menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, akan kami lakukan juga metode demonstrasi dengan pertemuan kedua dan ketiga berbeda temanya. Yang khusus untuk pertemuan kedua itu jamak takhir dan takdim. Terus kemudian pertemuan ketiga ini jamak takhir jamak takdim plus kosong. Rancangan penelitiannya yakni perencanaan, memilih sub pokok bahasa, membuat RPP, membuat soal post-test, dan membuat LKPD serta lembah pengamatan. Implementasinya berupa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Observasinya mencari data dari hasil penerapan metode demonstrasi ini. Dan yang terakhir, refleksinya dalam mencari alternatif solusi tindakan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya, khususnya siklus kedua. Subjek penelitian, kami mengambil subjek penelitiannya kelas 7A SMP Negeri 8 Pasuruan tahun pelajaran 2021-2022. Instrumen penelitian terbagi menjadi yang pertama adalah lembar pretest yang kami berikan pada sebelum penelitian dimulai. Yang kedua, lembar observasi untuk siswa. Yang ketiga, lembar penilaian praktik sholat jamak dan qashar. Selanjutnya lembar soal khusus untuk post-test untuk mengukur kemampuan siswa. Dan terakhir adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dari hasil penilaian dari pretest, hasil observasi siswa, hasil penilaian praktek, dan penilaian hasil post-test serta dokumentasi selama pembelajaran. Teknik analisis datanya, kami menggunakan analisa yang kami gunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang dimulai dengan menghimpun data, menyusun, mengukur, mengolah, dan menyajikan serta menganalisa data angka. Analisis data siswa didapat dari hasil lembar pengamatan selama proses pembelajaran. Analisis datanya, data yang diperoleh diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sangat sempurna apabila 80%, 81% sampai 100, dan dinilai sempurna apabila 61% sampai 100. Harapannya dan tidak penelitian ini bisa menyampai tingkat sempurna. Analisis datanya yakni dari ketuntasan hasil belajar siswa dengan rumus sebagai berikut. Kriteria ketuntasan dari analisis ini yakni jika 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai lebih dari 70. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan
proposal penelitian kami. Ada kurang lebihnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.